Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumil qiyamati wazna dzalika jazaa'um jahannam bima kafaru wattakhadhu ayat war rasuli huzwa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna hiwala. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat yang saya bacakan di hadapan saudara ini tercantum di dalam surat Al-Kahfi bagian akhir, dan ayat-ayat ini berkedudukan sebagai berita, bahasa Arabnya naba. Padahal 30 juz Allah tidak mengkecualikan sebuah ayat pun yang tidak berfungsi sebagai petunjuk, yang bahasanya Allah mengawali Al-Quran 30 juz ini. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada terjemah lain kata hudan itu selain dari kata petunjuk. Sementara petunjuk itu bersangkut dengan urusan perintah dan larangan. Jadi yang disebut petunjuk itu perintah dan larangan. Konon Quran yang jumlah ayatnya kurang lebih 6.666 ayat itu, yang berisi perintah dan larangan tidak mencapai 1.500 ayat, yang pada umumnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan turunnya di Madinah, disebut ayat-ayat Madaniyah. Bagaimana dengan ayat-ayat yang sisanya? Kalau Quran itu berjumlah 6.666 ayat, sedang yang tidak mencapai 1.500 ayat kurang lebih 1.487 atau 97, kurang lebih lah seperti itu. Kalau kita genapkan 1.500 ayat, berarti masih tersisa 5.166 ayat. Itu berisi apa? Sementara Quran dinyatakan oleh Allah secara tegas petunjuk. Padahal yang berbentuk petunjuk 1.500 ayat, bagaimana dengan 5.166 ayat? Dia juga petunjuk, tapi petunjuk dalam bentuk contoh kasus. Ya, makanya Quran yang lebih banyak bercerita tentang orang kafir itu menjadi pelajaran untuk kita. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu namanya cuma disebut oleh Allah 5 kali dalam 30 juz. Sementara iblis lebih banyak disebut dalam Al-Quran, Fir'aun lebih banyak disebut dalam Al-Quran, orang kafir dominan banyak disebut orang kafir, ya, tapi namanya tidak disebut, cuma disebut perbuatan. Jadi perbuatan, sehingga itu menjadi pelajaran untuk kita orang Islam ini. Kalau berbuat begini, yang berbuat itu orang kafir. Jadi kalau kita berbuat perbuatan itu, berarti kita secara sadar menyandang gelar kafir dengan perbuatannya orang kafir tadi.
Jadi kalau kita berbuat perbuatan kafir, ya disebut kafir. Kita yang mengumumkan diri kita kafir kena perbuatan kita. Itu contoh kasus. Makanya saudara-saudara, Allah sempat mengatakan dalam 30 juz ini, salah satu ayatnya Allah mengatakan fa in tawallau faqul ishhadu bi anna muslimin, ya, bi anna muslimun. Ya. Kalau mereka berpaling, nyatakan di hadapan mereka, saksikan aku ini orang Islam. Yang bisa menyaksikan manusia itu matanya. Berarti yang disaksikan oleh orang itu adalah perbuatan. Ya, otomatis orang yang minta disaksikan tidak perlu berbicara. Kalau mereka berpaling, nyatakan di hadapan mereka, saksikan aku ini orang Islam. Tuh. Jadi kalau orang itu tidak mau Islam, berbuat kafir, saksikan. Berarti apa? Kita berbuat secara Islam. Sebab orang Islam itu sebuah komune yang tidak sama pada umumnya. Makanya alaihi salatu wassalam, Nabi kita ketika masuk di kota Madinah, di dalam sebuah kitab yang saya pelajari, diceritakan oleh Said Hawa, lamma qadama alaihi salatu wassalam Madinata kana sukon biyadil yahud fa'ansa alaihi salatu wassalam sukun ukhra lil muslimin. Silakan saudara buka kitabnya Said Hawa yang judul kitabnya bernama Al-Islam, Islamuna, Al-Islam bukan Islamuna, Islamuna Said Sabiq. Ketika utusan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah masih di kota Madinah, beliau jumpai pasar itu di bawah kekuasaan orang Yahudi. Maka dibangunlah oleh Nabi pasar yang baru untuk orang Islam. Karena orang Islam itu sebuah komune yang modelnya tidak sama dengan orang pada umumnya. Karena orang pada umumnya itu tidak menggunakan kitab sebagai pedoman, tapi menggunakan nafsu dan perasaan sebagai pedoman. Berangkatnya dari terminal BE cara Jawa nih, ya, bahasa Indonesianya barangkali. Jadi seluruh hukum yang bukan wahyu itu berangkatnya dari terminal barangkali. Von tuh, ya. Tapi hukum yang turun dari Allah ini esensinya pasti al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu itu pasti eksak. Yang dari manusia tidak eksak. Buktinya setiap sekian tahun diganti dan dirubah-rubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Segala undang-undang karya manusia pasti tidak mempunyai unsur pasti dan dia tidak berfungsi sebagai ancaman. Tapi ajaran Allah berfungsi sebagai ancaman karena dia mempunyai unsur pasti. Dari sebab itu ayat yang saya bacakan di hadapan saudara-saudara pada pagi ini tercantum di dalam surat Al-Kahfi, diawali dengan sebuah perintah gul. Gul itu perintah. Perintah kepada siapa? Kepada Nabi. Katakan, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakan hai Muhammad pada umatmu, pada orang Islam, pada orang yang mau mendengar sudah pasti. Maukah aku kabarkan kepadamu orang yang paling rugi di dalam beramal? Jadi berbuat banyak amalnya, bangun gedung, bangun jalan, bangun bermacam-macam bangunannya, tapi di hadapan Allah nilainya rugi, jeblok dia. Ini yang ngomong Allah loh, bukan saya. Tidak pernah ngarang. Saya takut saudara-saudara, sekalipun di negeri kita ini banyak orang yang suka ngarang dongeng, punya Quran padahal Qurannya diinjek-injek oleh orang-orang itu. Esensi Quran tidak diterjemahkan dalam kehidupan, bahkan terjemah Quran pun disimpang-simpangkan pengertiannya. Sering saya jumpai terjemah Quran pun menyimpang, disimpangkan oleh pengertiannya. Hadis pun hadis yang sama, tapi pengertiannya pun disimpangkan menurut nafsu dan perasaannya. Ada ayat yang diterjemahkan dengan nafsu dan perasaannya. Ayat yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pengertiannya disimpangkan. Dan yang menyimpangkan pengertian ayat itu ya orang Islam. Orang Islam mana? Ya orang Islam Indonesia, masa orang Islam Amerika.
pengertiannya. Betul, ayatnya betul. Tidak kuutus kamu melainkan membawa rahmat untuk alam ini. Bagaimana rahmat itu bisa dirasakan kalau Islam itu tidak mengatur? Kalau Islam itu diatur, bukan membawa rahmat, justru orang Islam itu jadi mukmin mazlumin, mukmin yang teraniaya. Kalau Islam itu ngatur, orang akan merasakan rahmatnya Islam. Tuh. Tapi kalau Islam tidak ngatur, dari mana dia bisa membawa rahmat? Dan itu disimpangkan oleh para ustadz, tidak tahu apa ustadz beneran, apa ustadz gadungan, tapi disimpangkan pengertiannya. Itulah yang terjadi di negeri yang tercinta namanya Indonesia ini. Konon negara yang paling banyak orang Islamnya katanya. Tapi justru yang malah anti-Islam itu orang Islam itu sendiri. Diterjemahkan dengan terjemah yang menyimpang dan dijadikan pedoman. Sama dengan beberapa kesempatan yang lalu yang sempat saya sampaikan, hadis yang sahih dijadikan pedoman tapi pengertiannya pun menyimpang. Memang pernah manusia suci itu mengatakan sataftariku ummati thalatha wa sab'ina millah kullum finnar illa millah wahidah. Betul, hadis itu sahih. Akan berbelah umatku menjadi 73 golongan, semua masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan saja. Tapi di negeri kita menjadikan umat Muhammad itu siapa? Ternyata umat Muhammad diterjemahkan orang Islam saja. Dalam rangka apa dia menerjemahkan umat Muhammad cuma orang Islam saja? Untuk mengesahkan orang kafir. Jadi kalau saudara mengatakan umat Muhammad cuma orang Islam saja, berarti orang Kristen itu sah, orang Yahudi sah, orang Buddha sah. Dari mana saudara punya hak mengesahkan orang bukan Islam? Kapan Allah memberi hak pada kita mengesahkan orang bukan Islam, sementara Allah mengatakan yang tidak Islam itu tidak sah? Quran terserah saudara. Yang saya kutip membegarisbawahi, kalau saudara mengatakan yang tidak Islam itu sah, batal syahadatmu. Mahdumin bihadil ayat, kafir. Sempat Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang sah itu adalah Islam. Yang tidak Islam tidak sah. Berarti orang yang tidak Islam itu tidak sah agamanya. Berarti orangnya tidak sah. Tapi negeri kita kan mengesahkan orang tidak Islam. Tidak tahu sih belajar dari kitab apa, nabi siapa yang diikutinya. Sementara setahu saya pedoman Islam itu Quran dan Sunnah. Kalau penerjemah seperti itu, dari kitab apa yang dipakainya? Pedoman Islam itu ya Quran dan Sunnah. Apalagi ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kan mengandung konsekuensi logis. Ketika saudara mengadakan wa anna Muhammadar Rasulullah, berarti apa? Ta'atu fima amara wa tasdiqu fima ahbara wa jitinaba ma'anhunaha wa zajara wa an la ya'budillah illa bima syara'a. Silakan saudara buka seluruh kitab yang ada di dunia. Silakan, saya tidak pernah bermain-main. Silakan saudara buka kalau saudara senang baca kitab, bacaan seluruh dunia, kitab yang ada di dunia karya para ulama mendahului kita. Ketika kita mengatakan bahwa anna Muhammad Rasulullah, berarti taat terhadap apa yang diperintah oleh Nabi. Yang kedua, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi selama 23 tahun menyampaikan Quran. Berarti Quran ini benar. Kalau kita berbuat menurut Quran berarti berbuat benar. Kalau berbuat tidak menurut Quran, ya tidak berbuat benar. Kalau tidak mau dikatakan salah, tanya sama iblis sekalipun, jangan sama ulama, iblis sekalipun mempunyai terjemah yang sama. Berbuat menurut Quran berarti berbuat benar. Berbuat tidak menurut Quran berbuat tidak benar. Padahal ketika kita mengakui benarnya suatu kebenaran, sementara kita tidak berbuat sebenar kebenaran yang kita akui, nilainya di hadapan Allah dinilai kadzib, al-kadzab. Jadi kalau saudara mengatakan Quran ini benar, saudara berbuat tidak menurut Quran, namanya al-kadzab. Kadzab itu pembohong. Saudara lihat 30 juz. Adakah Allah menyerahkan amanat pada pembohong untuk dihukum? Tidak ada, saudara. Allah menyerahkan amanat pada manusia untuk menghukum pembunuh. Hukum mati pembunuh itu berarti orang mendapat amanat dari Allah untuk menghukum pembunuh. Ya,
Derah si penzina, berarti Allah memberi amanat pada manusia untuk menderah penzina. Potong tangannya pencuri, berarti Allah memberi amanat pada manusia untuk memotong tangannya pencuri. Tapi bohong, nah ada. Allah tidak memberi amanat pada manusia untuk menghukum pembohong. Lalu siapa yang menanggulangi pembohong itu? Ditanggulangi langsung oleh Allah. Gimana caranya menanggulanginya? Dalam Al-Quran disebut wala'natullah alal kadzibin. Laknat kutukan Allah tertimpa pada para pembohong. Jadi kalau kita mengatakan Quran benar tidak berbuat menurut Quran, berarti kita nawaitu minta dilaknat oleh Allah. Terserah saudara. Terserah. Saya cuma membacakan ayat ini ya dengan pengertian-pengertian insya Allah tidak bertentangan dengan apa yang dimaksud. Nah, hari kita berhati-hati. Jangan sampai kita mengatakan benarnya suatu kebenaran sementara kita tidak berbuat sebenar kebenaran itu, nilainya di hadapan Allah al-kadzab, pembohong kamu. Ya, yang ketiga apa? Wajibnya apa? Ma'anunaha wa zajaro. Menjaga diri dari apa yang dicegah dan dilarang oleh Nabi. Yang dilarang oleh Nabi tidak lebih dari 4 tentang makanan. Tapi yang dicegah oleh Nabi banyak. Kita hormati Nabi itu. Dicegah oleh Nabi, jangan makan tikus, jangan makan. Dicegah oleh Nabi. Wajinaba ma'anunaha wa zajaro. Dan yang keempat, wa alla ya'budillah illa bima syara'a. Dan tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang dicontohkan. Punya catatan dalam Al-Quran, siapa yang disebut kafir oleh Allah dalam Al-Quran? Yahudi dan Nasrani. Saya tidak pernah menjumpai sebuah ayat Yahudi dan Nasrani itu menolak Allah sebagai Tuhan, tapi disebut kafir oleh Allah. Nah, ada ayatnya Yahudi dan Nasrani menolak Allah sebagai Tuhan. Iblis sekalipun setelah dilaknat masih beriman, masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Lihat saja Quran mengatakan apa. Inna alaika laknata ala yaumiddin. Pakaimu laknat kutukanku sampai hari kiamat. Lalu iblis mengatakan, Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, berikan aku tangguh sampai hari kebangkitan. Berarti dia beriman mengakui Allah sebagai Tuhannya, bukan? Tapi perintah Allah tidak dikerjakan. Dan itu pelajaran untuk saya dan saudara-saudara. Kalau kita mengakui beriman kepada Allah sementara Allah tidak kita kerjakan, bedanya apa kita dengan iblis? Begitu juga ketika kita mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak menjadikan Nabi sebagai tokoh contoh seperti Yahudi dan Nasrani, kenapa dia disebut kafir oleh Allah? Karena Yahudi dan Nasrani itu menolak Rasulullah SAW sebagai Nabi, ya berarti tidak menjadikan Nabi sebagai tokoh contoh, disebut kafir. Nah, kalau kita berislam tidak menyentuh Nabi, beribadah tidak menyentuh Nabi, apa bedanya kita dengan Robert, dengan Joni? Bedanya apa? Orang-orang itu Sasun lah, apa Yahudi, bedanya apa? Contohnya Nabi, contoh yang sah itu dalam kitabnya Ibn Abbas, ya limadha disebut kafir? Sebab di dalam kitabnya ya Ibn Abbas, hasadan indim afusim li anna Muhammad alaihi salatu wassalam min bani Ismail laisa bimadi Israel. Mereka dengki melihat Muhammad karena Muhammad itu turunan Nabi Ismail, bukan turunan Israel. Mereka tidak mau menjadikan Nabi sebagai contoh, ya maka disebut kafir. Nah, kalau saudara berislam, beribadah tidak nyentuh Nabi, Nabi tidak kasih contoh kok, tapi kan baik loh. Kalau saudara bisa berbuat lebih baik dari Nabi, berarti Allah keliru dong beli Nabi Muhammad itu. Ada orang lebih baik dari Nabi. Loh, saya cuma ngajar sujud loh saudara, saya ngajar sujud yang mau sujud. Quran pun juga memerintah kita, ajari orang sujud yang mau sujud. Ya tidak mau sujud ya biarkan aja. Orang Nabi, seluruh Nabi itu mengakhiri dakwanya dengan lakum dinukum waliyadin. Bahkan dalam surat Yasin, innamat tundiru manittaba'a dzikra asya rahman bil ghaibi. Yang kamu beritahu itu orang yang mau diberitahu dan takut pada yang maha pemurah sekalipun dia tidak pernah melihatnya. Kalau tidak mau ya jelas saja, biarkan aja, beritahu orang yang mau diberitahu. Yang tidak mau tanggung jawab sendiri tanggung. Itu makanya di ayat ini kita jumpai kalimat
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku kabarkan kepadamu orang yang paling rugi di dalam beramal? Hidup relatif singkat, beramal berbuat, ngatur dia. Siapa orang yang contoh, coba saudara lihat. Coba saudara lihat contoh dalam Al-Quran. Fir'aun disebut oleh Allah mufsidin. Dikelar oleh Allah dengan gelar mufsidin, itu Fir'aun. Silakan saudara baca Quran, disebut mufsid. Mufsid itu perusak. Di kepala kita memahami kata merusak itu bangunan dirobohkan, kaca dipecahi, itu merusak. Tapi di dalam sejarah tidak satu pun kita melihat Fir'aun merusak bentuk perbuatan apapun. Bahkan bapak moyang pembangunan, kalau negeri kita punya bapak pembangunan, Fir'aun itu kakek moyangnya pembangunan. Sebelum ada orang bangun, Fir'aun bangun. Saudara kira mainan saya? Negeri kita bapak pembangunan, bapaknya Tommy. Fir'aun itu kakek moyangnya pembangunan. Dunia ini belum ada bangunan, pertama membangun di dunia ya Fir'aun. Tapi digelar perusak. Merusak apa dia? Itu. Ya, apalagi kalau macam-macam mencari orang berjasa, bukan hanya pada dunia Fir'aun berjasa saja, bukan hanya pada bangsanya, kepada dunia. Peninggalan Fir'aun sampai hari ini belum selesai diteliti oleh para ilmuwan dunia. Silakan, saya tidak bermain-main, saya orang sekolah kok. Piramid itu belum selesai diteliti oleh para ilmuwan dunia, sementara ilmuwan dunia itu sudah berangkat sampai ke bulan, tapi peninggalan Fir'aun belum selesai. Kalau memikirkan nasib rakyatnya, tidak ada manusia, tidak ada pemimpin memikirkan nasib rakyat seperti Fir'aun. Quran bercerita loh, negeri kita menyediakan makan untuk rakyat Indonesia 4 bulan. Fir'aun 7 tahun. Paksaan Quran. Jadi dari takutnya rakyatnya kelaparan, disediakan makan 7 tahun. Bacaan surat Yusuf. Negeri kita, Bulog itu berasnya sisanya 4 bulan. 4 bulan tidak ada beras masuk, ya mati kelaparan kita nantinya. Fir'aun 7 tahun. Tidak ada pemimpin dunia memikirkan nasib rakyatnya seperti Fir'aun. Ini Quran, saudara. Mari kita jadi orang Islam dengan berpegang pada Al-Quran, supaya kita jadi manusia. Sebab menolak Quran itu tidak berhak dia menggelar dirinya manusia, sementara Allah sempat memberi contoh dalam surat Al-Baqarah. Mathalil ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'illa du'a wan nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Perumpamaan orang kafir itu seperti orang yang berteriak di hadapan orang yang cuma mendengar suara teriakan dan mendengar suara panggilan, tapi dia tidak mengerti. Summuk mukmun, tuli bisu, buta, dan dia tidak menggunakan akal. Itu orang kafir. Itu saya langsung merenung, oh makanya Allah menyebut orang kafir itu bersebut apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti ternak, balum adol, bahkan lebih jelek dari ternak itu. Saya merenung, ya Allah, benar Quran ini bercerita tentang itu. Saya pernah nyoba teriak di telinganya kambing. Kambing, jawab embek kambing itu. Anjing, jawabnya juga embek. Oh, jadi orang kafir itu podo embek kambing. Tak percaya saudara? Coba saudara pulang ke rumah kalau punya kambing, saudara berteriak di telinganya kambing. Kambing, jawabnya embek. Asu nih, jawabnya embek. Coba celeng, jawab embek. Itu orang kafir. Akalnya tidak dipakai. Padahal Ali bin Abi Thalib itu mengatakan ad-dinul aql la dinan liman la aqla lahu. Agama itu pakai akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Itu terserah saudara. Tak enak ngaji sama saya, saudara sakit kabeh. Wong biyen-biyen ngono-ngono kok dilaru-larui. Lu saudara mau Islam ya contohnya Quran dah. Tak nurut Quran, saudara tidak berhak menerima gelar Islam. Kenapa yang masuk surga siapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang masuk surga itu orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina tahadzal Qur'an hudahum. Tidak ada saudara boleh periksa 30 juz. Tidak ada ayat mengatakan orang Arab masuk surga.
enggak. Orang Arab loh, Nabi itu orang Arab, gak ada ayat mengatakan orang Arab masuk surga. Loh kalau Nabi orang Arab, ya orang Arab tidak masuk surga, mestinya kan saudara berpikir apalagi orang Jawa, iya kan? Loh kenapa saudara tidak berpikir Nabi orang Arab tapi tidak ada ayat mengatakan orang Arab masuk surga? Loh, jadi orang Arab saja tidak masuk surga, apa maning wong Jawa? Padahal Nabi itu Arab. Lalu siapa yang berhak masuk surga? Al-Muttaqin. Dalikal ya. Siapa al-Muttaqin? Coba saudara lihat dalam surat Al-Imran. Wa jannat ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina takhadhu hadzal Qur'an hudahum. Limadza? Li'anna rabbuna yaqul dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Soro al muttaqun alladzina takhadhu hadzal Qur'an hudahum. Tanya kucingnya orang Arab loh, orangnya kucingnya saja. Arab sana tapi bukan Arab sini. Arab sini kan cuma bisa anak, inte, fulus, harim. Pada umumnya begitu loh ya. Arjo cuma bisa anak, inte, fulus, harim pada umumnya. Arjo, Arab Jawa. Arab sana itu kucingnya ngerti. Ya, jadi al-muttaqin, surga disediakan untuk orang muttaqin. Siapa al-muttaqin? Ya orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan Quran ini petunjuk untuk orang muttaqin. Kalau begitu orang muttaqin adalah orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Oh, saudara kasih petunjuk sama orang-orang itu, ya, justru malah saudara kehilangan kesucian. Petunjuk sah itu hanya dari Allah. Coba saudara lihat Fir'aun, saya ulang lagi sepintas, disebut mufsidin, ya perusak. Kenapa? Dia memberi petunjuk rakyatnya supaya nurut maunya Fir'aun. Itu merusak manusia, kemerdekaan rakyatnya dibunuh, kreativitas rakyatnya dibunuh. Jadi kalau ada pemimpin minta ditaati, saudara wajib baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena dia setan. Beneran enggak? Oh, pemimpin umpamanya kalau saya minta saudara taati, ya saya saudara wajib baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ustaz setan nih. Kalau saya berkata benar, saudara wajib mentaati kebenaran itu. Tapi kalau saya pribadi minta ditaati, ya saudara wajib baca ta'awud. Setan nih disebut mufsidin, perusak, membunuh kreativitas manusia. Ya, saudara lihat dalam Al-Quran. Quran ini sejak baknya bismillah sampai sin surat An-Nas, sambung saling jelas menjelaskan ini Quran, dan itu resmi pernyataan Allah. Sambung saling menjelaskan itu Quran. Kayak itu. Makanya siapa orang yang rugi itu? Nah, Qul hal nunabbiukum bil ahsari a'mala. Maukah aku kabarkan orang yang paling rugi di dalam beramal? Saya sudah beramal relatif singkat, tersedia waktu untuk dirinya. Singkat itu 100 tahun sekalipun, 1000 tahun toh berakhir dengan sebuah kematian. Itu singkat dalam pandangan Quran, dalam pandangan Allah. Jadi hidup 60, 70, 100 ya mati, berarti singkat. Sana kan tidak pernah mati. Rugi kamu. Halo, terangkan oleh Allah siapa orang itu? Ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i, yaitu orang-orang yang mengkafiri. Ayat di sini berarti aturan. Sebab ayat di dalam Al-Quran itu banyak maknanya. Ayat bisa berarti mukjizat, ayat bisa berarti tanda-tanda bukti kekuasaan Allah, ayat bisa berarti alam ini juga ayat-ayat Allah, manusia pun ayat Allah. Ayat juga bisa berarti aturan, tergantung konteks kalimat yang mendukungnya. Itu memberikan makna yang dimaksud dari kata-kata ayat itu dalam bahasa Arab ini. Sementara pada ayat ini berarti ayat ini berarti aturan. Kenapa? Kalimat mendukungnya Rabbun, ayati Rabbihim. Ya, Rabb itu apa? Pencipta, pemilik, pengatur itu. Jadi artinya apa ini? Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengkafiri aturan-aturan pengaturnya.
Yang berhak mengatur kan Allah kan. Kalau saudara bisa menyebut satu pun yang menempel pada diri saudara milik saudara, saya wajibnya membahas saudara. Yang mana milik saudara? Sampai sempat Allah mengatakan fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu apa kamu tidak ketemu saya? Coba saudara periksa dari mulai rambut saudara sampai ujung kuku kaki saudara, mana milik saudara? Lalu kapan Allah kehilangan hak mengaturnya? Sementara negeri kita, ustadz sekalipun saking sombongnya, ini kan Indonesia. Oh, berarti Allah tidak tahu ada bumi namanya Indonesia ya. Oh gitu, ini kan Indonesia. Oh, berarti Allah perlu diberitahu oleh orang Indonesia ada bumi namanya Indonesia. Berarti Allah sama orang Indonesia pinteran siapa? Pinteran orang Indonesia ngarang dongeng. Saya malu saudara, betul ya kalau yang ngomong itu orang Islam, malu saya. Betul saudara, saya sering banyak keliling ke luar negeri saudara, betulan saudara. Dulu saya bangga jadi orang Indonesia, betul loh. Pergi ke luar negeri, pergi Saudi Arabia, Ahmad Soekarno itu orang Indonesia, dipuji Ahmad Soekarno dipuji. Sekarang saya pergi ke luar negeri, malu saudara, masuk swalayan ditutno. Kenapa? Orang Indonesia ini maling. Oh no, tidak percaya saudara. Calegnya maling kok, belum jadi pemimpin sudah maling, caleg. Coba sudah lihat caleg-caleg itu nyolongan, korup, malu saudara. Tidak percaya saudara, pergi ke luar negeri, masuk swalayan ditutno nih di atas pol saudara, Indonesia ini maling ini. Malu saudara. Dulu bangga saya masuk keluar, masuk mau kemana-mana dipuja-puja, pergi RRT dipuja-puja, Ahmad Soekarno dipuja-puja di RRT. Wah, banyak negara yang saya kunjungi, Hongkong apa dipuji-puji itu. Sekarang coba saudara pergi ke luar negeri, masuk swalayan ditutno sama penjaga swalayan. Kenapa? Indonesia ini maling. Nah, tak percaya saudara, coba tak Cipono ya, hati-hati saudara ya, itu saudara-saudara. Makanya di ayat ini kita jumpai kalimat itu, kafaru bi ayati rabbihim, mereka mengkafiri aturan-aturan pengaturnya. Walikoi, otomatis orang yang mengkafiri aturan Allah, dia mengkafiri berjumpaannya dengan Allah. Jadi menjadikan hidup ini sebuah tujuan. Padahal kalau saudara mau selamat dalam kehidupan ini, jangan pernah memandang dunia sebagai tujuan. Dunia ini sarana mencapai tujuan. Memang ada ayat yang mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan ada hadis juga yang mengatakan tidak jauh berbeda dengan ayat tadi. I'mal dunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi pengertiannya tidak seperti yang kita dengar dalam kehidupan di negeri kita. Berbuatlah tentang duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan berbuatlah tentang akhiratmu seolah-olah kamu besok akan mati. Ya, hadisnya seperti itu. Lalu ayatnya, ya, wabtaghi fima atakallahu daril akhirah, siapkan dirimu untuk mendapatkan akhirat, tapi jangan lupakan kesempatan kamu hidup di dunia ini. Gimana terjemahnya? Di dalam sebuah kitab menceritakan tentang Harun Rasyid sempat menegur seorang menanam bibit kurma, padahal dia usianya sudah lanjut orang tua itu. Kata Harun Rasyid, ya Syekh, menurut saya kamu tanam bibit kurma hari ini, kamu tidak sempat merasakan panennya buah kurma, karena pohon kurma itu berbuah 5 tahun. Kurma itu pohon palem ya, tidak ada tanaman kurma cangkokan ono ya. Masa saudara bisa nyangkok kelopo palem, tidak bisa dicangkok kelopo itu ya. Kalau saudara sekolah di pertanian ngerti. Jadi pohon kurma itu palem, sama dengan pohon kelapa palem, bukan pohon mangga. Mangga bisa dicangkok. Jadi nanamnya biji. Kata Harun Rasyid, kamu nanam biji kurma, kurma itu berbuah setelah 5 tahun, padahal lihat lanjut usiamu
seolah ya lanjut usiamu, saya berkeyakinan kamu tidak akan pernah sempat memetik buah kurma yang kamu tanam hari ini. Apa jawaban orang tua itu? Laqad qala alaihi salatu wassalam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Sempat berkata utusan Allah, berbuatlah tentang duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Saya tanam bibit kurma hari ini, mungkin besok lusa saya mati, tapi pohon kurma ini tumbuh dan berbuah, dipetik oleh orang buahnya, hasil tanaman saya. Berarti sekalipun saya sudah mati, amal saya hidup. Benar itu. Kalau tidak paham ini, kon ono gendru nih badukmu itu. Ya. Kita saudara-saudara, mari kita beramal perbuatan yang hidup. Jangan beramal perbuatan yang hidup tapi mencelakakan orang. Umat beramal amalan yang hidup. Tindakan saudara memberikan pelajaran untuk orang yang datang berikutnya. Seolah sampai sehingga apa? Sekalipun saudara sudah mati tapi amal perbuatan saudara hidup dalam kebaikan, orang akan meniru kebaikan saudara. Tapi kalau amal perbuatan saudara ya ditiru dalam penyimpangan, saudara sama dengan membuka pintu untuk masuk neraka lebih dalam, mengajari orang nyimpang. Makanya di ayat ini, ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, lalu fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumil qiyamati wazna, maka tertolaklah seluruh amal perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Ya, tertolak di hadapan Allah, jeblok nih, ada dapat nilai karena dia sudah dapatkan hasil dia di dunia ini, di akhirat tidak dapat dia. Habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumil qiyamati wazna, dan tidak akan kubangunkan di hari kiamat timbangan amal perbuatannya karena jeblok. Ini nurut Quran surat Al-Kahfi. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumil qiyamati wazna. Ya, diterangkan oleh Allah, kalau sudah tidak dibangunkan timbangan, tidak ditimbang perbuatan orang itu, lalu dapat apa orang itu? Apa sudah dibiarkan begitu saja? Tidak abasa. Sebab saudara hidup di dunia ini dihidupkan, saudara makan di dunia ini makan hasil Allah yang memberi makan, saudara menghisap udara oksigen miliknya Allah. Coba saudara periksa daging-daging saudara milik saudara kah? Akan diminta bertanggung jawab. Loh, kamu saya kasih hidup. Makanya sempat Allah memberi nama para penyimpang aturan Allah itu, diberi nama dengan mujrimin. Tapi negeri kita menerjemahkan mujrimin dengan kata-kata yang bersahabat. Apa terjemahnya mujrimin? Orang berdosa. Karena orang Indonesia ini kan gampang tersinggung. Coba saudara pulang ke rumah saudara, ngomong sama istri saudara dengan kata-kata kamu tidak cantik, tertawa dia. Hehehe. Coba sudah bilang kamu itu jelek lah, minta cerai. Padahal jelek sama tidak cantik itu apa? Sama apa lain? Ya, orang Indonesia itu begitu. Coba saudara bilang kamu bodoh, kamu ngamuk, kamu tidak pinter guyu, tidak pinter sama bodoh sama apa enggak? Itu telinganya orang Indonesia. Padahal terjemahnya mujrimin itu bahasa Arabnya bajingan. Tak percaya sudah, saya pernah bertanya sama orang India, mujrimin diterjemahkan apa? Di dalam kitabnya orang India, mujrim, apa artinya mujrim? Bajingan Ustaz. Betul, saya buka terjemah bahasa Inggris, crime. Coba buka terjemah bahasa Inggris, kriminal. Mujrimin maknanya kriminal. Tapi negerinya Kamandanu memberikan terjemah mujrimin dan terjemahan apa? Orang yang berdosa. Sehingga aluse kupingi wong Indonesia itu sampai tidak kerosok. Jadi mujrimin itu artinya bajingan. Saya sependapat, hidup dihidupkan oleh Allah, tinggal di bumi Allah, menghirup oksigen miliknya Allah, minum air punyanya Allah, makan nasi punyanya Allah. Sementara Allah dimusuhinya, gelar apa yang paling baik tempelkan pada orang itu? Kalau bukan bajingan kau itu. Ya, iya kan saudara, hidupkan. Yang hidupkan kita siapa? Tinggal di bumi miliknya siapa? Yang saudara hidup oksigen punyanya siapa? Yang saudara minum air punyanya siapa? Coba saudara sebut di diri saudara, mana milik saudara? Gigi milik saudara kah?
Mata milik saudara kah? Bayangkan si serba memberi, dimusuhinya dan ditentangnya. Apa gelar yang paling pantas ditempelkan pada orang yang menentang Allah kalau bukan mujrimin? Bahasa Arabnya, bahasa Jawanya bajingan. Itu wajib sudah umumkan supaya orang-orang yang menentang Allah hati-hati dia. Jangan diperindah gelar perbuatan keji dengan gelar-gelar indah. Negeri kita kan suka merubah perbuatan keji dengan gelar-gelar yang indah, sampai si pelaku kekejian itu tidak merasa malu. Padahal perbuatannya keji. Coba saudara lihat, pelacur diganti dengan Indonesia apa? PSK. Sampai tidak kerasa pelacurnya jelek. Tapi negeri kita memperindah gelar negatif dengan perbuatan orang negatif. Sampai maling itu dikasih apa? Koruptor. Sehingga koruptor itu guye. Maling itu. Koruptor itu maling. Negeri kita memperindah gelar maling dengan gelar koruptor, sehingga dia bangga. Koruptor, bajingan koruptor itu. Dikasih gelar koruptor. Sama dengan pelembungan digelar apa? PSK. Sehingga pelembungannya tahu-tahu pelembungan. Kata lain dari kata pelembungan itu. Negerinya Kamandanu kan suka meloba, sehingga si para penjahat itu tidak merasa jahat karena gelarnya diperindah dengan gelar yang indah itu. Tak percaya sudah, inilah negeri yang tercinta namanya Indonesia ini. Si ada waktu tak? Dulu nanti ketahuan ya, tunjuknya ya. Nalika jazahum jahannam bima kafaru. Upah kerja orang itu tidak lain adalah jahanam. Sebab kafaru itu kan esensinya menutupi. Lawan daripada kafaro itu syakaro. Coba sudah lihat dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kafaro itu apa artinya? Nutupi. Dan Allah pun pernah mengikuti suara orang Arab. Kafaro artinya nutupi. Orang Arab itu memberi gelar Pak Tani, gelar kufar. Jadi Pak Tani itu disebut kufar. Quran pun membenarkan. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan Quranan Arabian. Quran ini berbahasa Arab. Jadi Allah yang menurunkan Quran ngikuti telinganya orang Arab. Banyak kalimat-kalimat susunan bahasa Arab, tapi telinganya orang Arab tidak senang. Seperti kata koma itu berasal dari kata kowama. Orang Arab tidak senang kata kowama. Diganti apa? Dengan koma. Kenapa kok koma? Alif ala suratil waw kata orang Arab. Ya alif sebetulnya cuma gambarnya waw. Karena kupingnya orang Arab tidak senang dengan kata kowama, diganti dengan kata koma. Gitu. Ya itu orang Arab tidak senang dengan kata kowama. Banyak kata-kata dalam bahasa Arab sesuai dengan telinganya orang Arab. Bahkan banyak yang mestinya taknis, orang Arab tidak mentakniskan. Ya telinganya tidak senang. Quran pun nuruti. Ya kufar itu dalam bahasa Arab disebut apa? Bahkan disebut kufar. Coba sudah lihat dalam surat Al-Hadid, kamathalil ghaisin a'jabal kufar nabatuhu. Bagaikan tetesan hujan yang menakjubkan para petani ketika benihnya ditanam itu tumbuh. Oh, petani itu digelar kufar oleh orang Arab. Kenapa kok petani digelar kufar? Karena kerjanya Pak Tani itu nutupi bolongan. Nutupi ini. Oh, saya malah ngajar cara Arab, saudara. Ya, bahasa Arab itu tidak jauh beda dengan cara Jawa. Cara Jawa setiap kata itu punya falsafat kata. Bahasa Arab pun punya falsafat kata. Bahasa Indonesia kan tidak ada falsafat. Nah, bahasa Indonesia itu ngambil sana ngambil sini. Di bahasa Indonesia cocok keminter tak pakai tok goblokmu nanti. Ya, bahasa Indonesia itu ngambil sana ngambil sini, ya, menyerap bahasa orang lain. Tapi kalau bahasa Jawa ada falsafatnya. Lahir kata ada falsafatnya. Kodok, kenapa dikaikan nama kodok? Polai teko-teko dodok. Loh, kok sudah tidak ngerti cara Jawa, minta paspor sudah, jadi orang asing. Ya kan banyak sekarang orang RRT ya, asing, belum ngerti cara Jawa ya. Kenapa disebut katok? Polai diangkat sitok-sitok ya. Itu cara Jawa. Bahasa Arab juga begitu.
Limadha yusammal bait li'anna al-insan yabitu fihi. Kenapa dikasih nama tempat nginap? Kena orang nginap di situ. Oh ngono ta cara Arab itu sama saudara. Ya, kenapa kok sama? Bahasa Arab itu bahasa anak negeri, bahasa Jawa bahasa anak negeri, bahasa Indonesia bukan bahasa kesepakatan kok. Ya, tuh. Mari ngajar bahasa saya. Mari Quran aja ya. Mau bahasa terus apa Quran? Quran aja ya. Ya. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru. Jadi upah kerja orang yang sudah kerja soro-soro, bangun gedung, bangun, wah sudah macam-macam, bikin jalan, sudah. Tapi upahnya apa? Jahanam. Apa? Betulan saudara-saudara, sebab hidup ini tergantung, hidup ini kan di dalam nilai dan operasional hidup ini saudara tidak bisa keluar dari itu. Nilai itu etika, aturan, operasional itu perbuatan ya. Jadi saudara berbuat ada nilainya, nilai operasional aturan saudara. Lalu berangkat dari terminal mana? Rasa malu. Siapa manusia yang punya rasa malu? Nabi Adam, manusia pertama. Sebut innamal umamul akhlak wa ma baqiyat idza dhahabal akhlaqu dhahabu. Identitas manusia itu adalah akhlaknya. Bila akhlak telah lenyap dari diri manusia itu, maka identitas manusianya itu lenyap pula. Dia tidak berhak menambah lagi manusia. Kenapa? Karena akhlak itu ternyata nempel pada apa? Akhlak itu nempel pada perbuatan rasa malu. Kalau sudah manusia tidak punya rasa malu, dia tidak jauh beda dengan binatang ternak. Binatang berjodoh, manusia berjodoh. Coba sudah lihat binatang kambing, coba sudah lihat ayam berjodoh, kan tak peduli dia jalan sekalipun berjodoh. Manusia berjodoh bukan? Tapi coba sudah pernah lihat manusia berjodoh di jalan? Tidak ada, dia berjodoh di tempat tertutup, malu. Kita bisa berkembang karena berjodoh. Kalau sudah bisa punya anak tidak pakai melakukan hubungan suami istri, mana anak itu enggak? Ya. Jadi kalau saudara tidak punya anak, saudara tidak pernah melakukan hubungan suami istri, tapi kok punya anak, jadi anakmu anak ngape? Sama, tapi binatang melakukan, tak punya rasa malu. Padahal negeri kita rasa malu telah lenyap. Ditangkap nyolong guyung-guyung, lu koruptor, tertawa-tertawa, maling. Padahal Nabi Adam itu satu kesalahan, malu. Al-Quran, falamma badat sajar laqad badat lahu falamma dzaka sajaru badat lahu masa'atuhuma tafiqan yahsifan min barakil jannah. Dan ketika terbongkar rahasianya Adam itu, berarti Adam bersembunyi di balik daun-daun surga, malu, nutupi auratnya. Loh, mbah moyang manusia punya rasa malu, akhlak. Negeri kita sadar loh. Ya. Hanya jazanya jahannam bima kafaru. Lalu apalagi wattakhadhu ayati, dan menjadikan aturanku, undang-undangku, wa rasuli huzwa, dan menjadikan aturanku, ayat-ayatku, utusanku barang-barang ejekan. Gimana caranya barang ejekan? Itu kan nabi. Oh ngono ta. Ya kan ini nabi berbetul. Itu kan nabi, kita kan bukan para nabi. Saudara menghina nabi loh. Bisa batal syahadat saudara loh. Kenapa? Akhir surat Al-Kahfi ini, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan hai Muhammad, sungguhnya aku ini manusia sama dengan kamu. Berarti apa? Apa yang nabi bisa berbuat, seyogyanya kita berusaha. Ya, jadi pemimpin-pemimpin dunia ini gadungan. Tapi Muhammad, pemimpin resmi seluruh dunia mengakui kepemimpinan Muhammad. Tapi pemimpin-pemimpin gadungan, payu nok kampung. Sama dengan RT. Ya, RT di kampung saudara, dia RT nok kampungmu. Tapi kalau saudara pergi ke kampung lain, bukan RT wong iku, ya wong kampung. Kalau udah paham ini, berarti saudara tidak pakai endas, pakai dengkul mikirnya. Siapa pemimpin resmi dan sah? Muhammad, dunia mengakuinya. Lalu yang lainnya, pemimpin gadungan. Ya, pemimpin apa?
Walah, ngomong gitu, malu saya kalau melihat orang-orang itu. Tapi orang-orang itu tidak punya malu. Cukup waktunya dah. Bisa gini ya. No terus. Ya, jadi ayat yang terakhir itu contohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia sama dengan kamu. Berarti apa yang bisa diperbuat oleh Nabi? Seyogyanya kita berusaha untuk berbuat apa yang bisa dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi manusia, saya kan manusia. Berarti apa yang Nabi bisa lakukan, kita harus bisa melakukannya. Itu saudara-saudara. Ya, ketemu lagi pertemuan berikutnya bulan depan. Saya kepingin menerangkan terus, tapi waktunya sudah habis dan saudara sudah garuk-garuk. Biasanya garuk-garuk itu ndase wis sesek, tidak bisa nampung semuanya. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini benar-benar ada maknanya untuk kita semua, saudara. Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.